menangkap basah praja yang sembunyi dalam lemari tetapi sendalnya ketinggalan, ataupun pada saat beliau membalikan tempat tidur praja yang tidak aerobik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Kali ini kita akan berbicara tentang 10 fakta Pak Indrarto. Bagi yang pernah kuliah dan menjadi praja di STPDN ataupun di PDN Jatinangor, maka pastinya akan mengenal sosok legendaris Pak Indrarto. Selain teladan yang diberikan, juga banyak kisah lucu praja bersama beliau. Misalnya menangkap basah praja yang sembunyi dalam lemari tetapi sendalnya ketinggalan, ataupun pada saat beliau membalikan tempat tidur praja yang tidak aerobik dan lain sebagainya. Sahabat, berikut 10 sifat teladan yang dimiliki Pak Indrarto. Pertama, dulu dihindari, sekarang dicari. Pada saat praja, beliau merupakan sosok yang disegani dan sekaligus dihindari, karena setiap ketemu beliau ada saja kesalahan kita yang beliau temukan, walaupun kita sudah introspeksi dan persiapan diri sesuai dengan perdupra yang ada. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang para purna praja berlomba-lomba untuk ketemu beliau, bahkan pernah jadi rebutan angkatan 01 dan 06 untuk menghadirkan beliau pada saat reuni. 2. Berwibawa dan disegani. Mendengarkan nama beliau disebut, praja akan langsung siagakan telinganya untuk mendengarkan dengan baik ada berita apa gerangan. Begitulah respon menggambarkan kewibawaan sosok beliau. Kemudian seandainya harus berjalan atau pergeseran pasukan ataupun perorangan, praja akan berpikir 2 kali untuk melewati beliau. Jika tidak terpaksa, maka akan berusaha mencari jalan lain sebagai alternatif. Sedangkan fakta dan teladan ketiga dari beliau adalah seorang yang jujur. Beliau selalu mengedepankan kejujuran dan ini selalu dicontohkan dalam kehidupannya. Beliau tidak pernah mau menerima yang bukan menjadi haknya, termasuk materi sekalipun. Di saat yang lain sudah punya mobil bagus, beliau tetap bangga dengan mobil sedan Corolla tua berwarna hijau yang lebih sering kita sebut dengan Panther Pain. 4. Disiplin. Beliau selalu menunjukkan kedisiplinannya dalam setiap kegiatan, selalu hadir tepat waktu dan malah datang lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Termasuk juga berdisiplin dalam aktivitas olahraga. Kemudian fakta yang kelima tentang beliau, selalu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Jika praja melakukan kesalahan, beliau tidak peduli siapa Anda, anak siapa Anda, dan lain sebagainya. Jika salah, maka pasti akan menerima hukuman, dan yang pasti akan mendapatkan ceramah minimal yaitu SKS lah. Kemudian fakta yang keenam atau teladan yang keenam dari beliau mempunyai ingatan yang sangat kuat. Kalau kita analogkan, kelebihan istri adalah selalu ingat kesalahan suami sepanjang masa. Mungkin hal tersebut identik juga dengan beliau. Jika praja pernah melakukan kesalahan, maka beliau akan selalu ingat kepada praja tersebut. Padahal kalau dipikir-pikir, dengan penampilan fisik yang mirip sama, pakaian seragam yang sama, orang tua kandung saja bisa pangling atau salah tebak terhadap anaknya sendiri. Tapi kalau beliau akan selalu ingat walaupun wajah dan pakaian satu sama lainnya mirip. Ini tentu tidak mudah. Tentunya orang yang punya daya ingat yang kuat yang dapat melakukannya. Kemudian fakta ketujuh tentang Pak Indrarto. Beliau selalu fokus. Karakter ini sangat dipahami oleh praja. Seandainya yang bernasib apes dan berurusan dengan beliau karena suatu kesalahan, maka pertanyaan yang pertama diajukan beliau adalah, "Praja, tahu kesalahan kamu?" Selanjutnya, beliau akan fokus menggembleng praja tersebut sampai elek. Nah, kalau sudah begini, maka yang lain relatif aman melewati beliau. Kenapa? Karena beliau akan fokus pada praja yang ada di hadapannya. Kemudian, teladan ke-8 dari beliau, walaupun terlihat keras dan berwibawa, ternyata beliau adalah seorang yang penyayang dan pemaaf. Ini tentunya khusus pada orang-orang atau praja yang punya histori khusus dengan beliau. Info dari PP07 waktu pulang Wasitarda, beliau memeluk dengan haru, khususnya teman-teman yang sering kena hukuman beliau. Fakta ataupun teladan yang ke-9 dari Pak Indrarto, selalu rutin berolahraga.
Kalaupun setelah subuh ada sosok yang masuk barak dan sedang mengembalikan tempat tidur, itu pasti beliau yang sedang menangkap bahasa raja yang masih tidur saat aerobik pagi. Sidak ke barak-barak merupakan aktivitas rutin beliau saat aerobik pagi. Sasarannya biasanya adalah raja senior. Fakta ke-10, punya banyak filosofi. Banyak sekali filosofi yang dianut oleh beliau. Misalnya, kenapa sekeliling kampus tidak dipagari, padahal itu yang sangat luas sekali, dan memudahkan peraja untuk keluar untuk merembes. Jawabannya adalah karena pagar yang sesungguhnya ada di dalam sanubari di hati kita masing-masing. Jadi tanpa pagar tembok pun, kalau kita sudah memagari diri kita di hati kita, maka kita akan tetap di kesatrian dan tidak akan kemana-mana. Para sahabat sekalian, mungkin ada fakta-fakta lain yang sahabat temukan, silahkan komen di kolom komen. Itulah 10 teladan ataupun fakta yang terdapat di sang legend dari kita, Bapak Indarto. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.